Namaku Mia. Umurku 33 tahun. Aku lahir dan besar di Bandung, kota yang orang bilang romantis, sejuk, tempat lahirnya banyak kenangan indah. Tapi, di balik indahnya Bandung, justru disinilah aku ngerasain hancurnya kepercayaan, remuknya hati, dan pahitnya pengkhianatan dari orang yang paling aku percaya, suamiku sendiri. Aku dan Dimas, suamiku, udah menikah hampir 8 tahun. Orang-orang lihat kami kayak pasangan impian. Suami mapan, kerja di perusahaan besar. Rumah kami nyaman. Mobil selalu ganti-ganti tiap 2-3 tahun. Kami sering liburan keluar kota, makan di restoran mahal. Bahkan foto-foto mesra yang sering aku upload di Instagram, selalu banjir komentar. Wah, pasangan idaman banget. Mia beruntung punya suami kayak Dimas. Aku senyum aja baca komentar itu. Padahal, siapa sangka, semua itu cuma kemasan. Di balik foto-foto bahagia itu, hatiku perlahan mulai hancur. Aku mulai sadar ada yang gak beres sekitar setahun terakhir. Dimas berubah. Dia jadi asing. Bukan cuma cuek, tapi dingin. Kalau ngobrol, jawabnya singkat. Bahkan kadang gak ngelirik aku sama sekali. Dulu dia suka bercanda. Suka nyolek-nyolek aku di dapur. Suka ngajak makan bareng. Sekarang, semua itu kayak hilang ditelan waktu. Tapi yang paling bikin aku curiga adalah HP-nya. Dulu, HP dia itu kayak barang biasa. Dia tinggal di meja, di kasur. Kadang lupa ditaruh di mobil. Tapi sekarang, HP itu kayak nyawanya. Mau ke kamar mandi, HP dibawa. Lagi makan, HP digenggam. Tidur pun, HP itu ditaruh persis di bawah bantal. Aku udah sering nanya, Mas, kok HP sekarang kayak harta karun? Ada apa sih? Dia cuma ketawa kecil. Ya biasa, kerjaan. Banyak klien nanya-nanya. Aku pengen percaya. Aku berusaha percaya. Tapi hati kecilku bilang, ada yang dia sembunyiin. Puncaknya, waktu dia mulai sering keluar kota. Alasannya? Dinas mendadak, meeting klien, training kantor. Pokoknya semua istilah kerja dia keluarin. Aku, ya mau gak mau percaya. Tapi lama-lama aneh juga. Tiap dia dinas, aku coba video call. Seringnya gak diangkat. Alasannya? Lagi rapat, sinyal jelek, atau HP-nya lowat. Padahal aku tahu, sinyal hotel bintang 5 itu bagus. Aku tahu. Gak mungkin orang yang kerja bawa powerbank kemana-mana. HP-nya lowat terus. Tapi aku tahan. Aku diam. Aku kumpulin bukti. Aku tahu. Kebenaran itu gak bisa ditutup selamanya. Sampai suatu malam, aku dapat DM dari cewek gak dikenal di Instagram. Nina Kencana. Aku inget banget nama itu. Pesannya simpel, tapi nusuk banget. Mbak, hati-hati ya sama suaminya. Soalnya, suami Mbak gak sebaik yang Mbak pikir. Jantungku kayak berhenti berdetak. Tanganku gemetar. Aku buka profil cewek itu. Cantik, putih, rambut panjang, dandanannya rapi, bajunya branded. Caption-captionnya sok bijak. Padahal kalau dibaca lebih detail, isinya sindiran halus ke perempuan lain. Aku ngerti banget. Ini pelakor, yang biasanya diam-diam nikung suami orang. Aku gak langsung bales DM itu. Aku kepo dulu. Aku scroll profilnya. Aku lihat postingannya. Dan, hatiku makin remuk pas aku lihat ada foto tangan dia pegang tangan cowok. Jam tangannya? Aku kenal banget. Itu jam tangan yang aku beliin buat Dimas pas ulang tahun dia. Aku makin yakin. Ini bukan cuma fitnah. Ini nyata. Malam itu aku nangis. Sendirian di kamar. Aku ngerasa kayak orang paling bodoh di dunia. Selama ini aku percaya sama dia. Aku bela dia di depan keluarga. Aku tahan sakit hati tiap dia pulang telat. Tiap dia lebih sayang HP daripada aku. Tapi ternyata, dia malah lebih milih perempuan lain. Dan lebih parahnya lagi, dia rencana kabur ke luar negeri sama cewek itu. Aku tahu semua itu gara-gara aku lihat chat mereka. Suatu malam, Dimas ketiduran di sofa ruang tamu. HP-nya ketinggalan. Aku gemetar. Aku ragu.
Tapi rasa penasaran lebih besar. Aku buka HP-nya. Password. Aku tahu. Dia kira aku gak ngerti. Padahal aku hafal sidik jarinya. Aku buka chat WhatsApp mereka. Chatnya manis, sok romantis. Tapi bagi aku itu racun. Sayang, aku udah booking tiket kita ke Singapura minggu depan. Kita liburan ya, biar bisa lepas dari beban hidup yang nyebelin. Aku udah muak sama istri aku. Dia gak ngerti aku. Aku bacanya sambil nangis. Ternyata, aku ini dianggap beban? Aku ini yang selama ini jagain rumah, masak, nyiapin baju dia, nemenin dia dari nol. Dianggap gak ngerti dia? Aku tutup HP itu. Aku duduk di lantai, nangis tanpa suara. Rasanya sesak, kayak ada batu gede nindihin dada aku. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada satu hal yang tumbuh. Tekad. Aku gak mau diam. Aku gak mau jadi istri bodoh yang cuma nangis doang. Kalau dia berani main belakang, aku pastiin, dia gak bakal bisa nikmatin hasil kerja kerasnya. Aku tahu, semua rekening atas nama dia masih nyambung ke data pribadiku. Aku yang urus pajak, aku yang urus administrasi bank, aku tahu semua akses keuangan dia. Dia pikir aku cuma istri rumahan yang gak ngerti duit? Salah besar. Mas, aku janji, kalau dia benar-benar kabur ke luar negeri sama pelakor itu, aku bakal kasih dia pelajaran paling pahit dalam hidupnya. Aku diam bukan berarti aku lemah. Aku sabar karena aku siap balas dengan elegan. Malam itu, aku usap air mata. Aku lihat wajah dia yang lagi tidur pulas di sofa. Dalam hati aku bilang, nikmatin tidur kamu malam ini, Mas. Karena sebentar lagi, hidup nyaman kamu bakal aku runtuhin, tanpa kamu sadar. 3 hari aku cuma diam. Gak ngomel, gak ribut. Bahkan senyum tetap aku pasang tiap pagi. Padahal dalam hati ini rasanya kayak dihancurin berkeping-keping. Aku selalu percaya, perempuan yang paling bahaya itu bukan yang marah-marah di depan, tapi yang diam sambil nyusun strategi di belakang. Dan aku, sekarang, masuk ke kategori itu. Setelah nemu DM dari Nina, cewek yang katanya deket sama Dimas, aku mulai gerak pelan-pelan. Aku stalking semua sosial medianya. Dari Instagram, Facebook, Twitter, bahkan akun TikTok dia yang isinya. Ya ampun, pamer hidup mewah, pamer jalan-jalan, pamer tas branded, mobil mahal. Tapi pas aku perhatiin, gak ada satupun foto dia kerja beneran. Gak ada kantor, gak ada seragam, gak ada kegiatan produktif. Semuanya cuma pesta, nongkrong, foto di bandara, dan, ya, goda-godain laki orang. Aku makin yakin, ini pelakor kelas kakap. Tapi yang bikin hatiku makin ngilu itu pas aku nemuin satu foto di story dia. Tangannya lagi megang tangan cowok. Di pergelangan tangan cowok itu, ada jam yang aku kenal banget. Itu jam tangan yang aku kasih buat Dimas. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku inget banget gimana perjuangan aku nabung diam-diam buat beli jam itu. Aku bahkan rela gak beli skincare. Rela masak sendiri terus supaya hemat. Aku mikir, kasih surprise buat suami sendiri itu bentuk sayang. Tapi ternyata, jam itu malah dia pakai buat pegangan tangan cewek lain. Sakit, Bang. Tapi aku sadar, nangis terus gak akan nyelamatin harga diriku. Aku harus lebih pintar. Aku harus lebih licik. Besoknya, aku coba main ke kantor Dimas. Aku niat nyari bukti lebih kuat. Pura-pura bawa makanan. Katanya surprise buat suami. Padahal aku mau ngintip gerak-geriknya. Tapi begitu sampai kantor, yang bikin aku makin curiga adalah, dia gak ada di sana. Padahal katanya kerja, rapat, sibuk. Tapi kursi dia kosong. Teman-teman kantornya cuma bilang, Pak Dimas lagi di luar, Bu. Katanya meeting sama klien. Aku diam. Tapi otakku muter cepat. Klien? Atau si Nina itu? Aku pulang. Nahan semua rasa kecewa. Sampai malam. Dia pulang kayak gak ada apa-apa. Senyum. Tanya aku udah makan apa belum. Bahkan sempat cium kening aku kayak biasa. Tapi sekarang, setiap dia sentuh aku, rasanya kayak ditusuk pisau. Aku benci perasaan itu. Tapi aku tahan.
Aku harus sabar nunggu momen yang pas. Aku lanjut selidiki Nina. Aku cek lebih dalam lagi. Ternyata dia sering keluar negeri, posting di bandara, check-in hotel mewah, makan di restoran mahal. Tapi anehnya, sumber duit dia gak jelas. Dari situ aku tahu, dia memang udah biasa, berburu, laki-laki mapan. Dan suamiku, udah jadi mangsa barunya. Aku kepoin followers dia, mutual friends, sampai aku nemu fakta lain. Ternyata dia bukan cewek biasa. Dia pernah jadi simpanan cowok-cowok kaya. Ada yang pejabat, ada yang pengusaha, semua diporotin. Terus dia tinggal cari mangsa baru. Dan sekarang, targetnya adalah suamiku. Beberapa hari kemudian, Dimas makin berani. Dia bilang, "Sayang, minggu depan aku harus keluar negeri, ke Singapura. Ada business trip, sekalian cek proyek kantor." Aku senyum aja, pura-pura polos. Padahal dalam hati aku bilang, Singapura? Business trip? Atau honeymoon sama pelakor? Aku diam. Aku gak mau kasih dia celah buat lebih hati-hati. Aku biarin dia mikir aku ini istri bodoh yang gak ngerti apa-apa. Tapi di belakang, aku cek semua rekening dia. Aku punya akses. Dia lupa. Aku yang urus semua administrasi waktu itu. Dan bener aja. Aku lihat ada transferan ke rekening atas nama Nina. Pulang dari dinas. Dia transfer 25 juta. 2 hari kemudian, 15 juta lagi. Aku makin muak. Aku juga cek tagihan kartu kredit dia. Semua dipakai belanja barang-barang yang jelas bukan buat aku. Tiap minggu, ada transaksi di butik branded, di restoran mahal, bahkan booking hotel di daerah Jakarta. Sementara aku di rumah, masak, nyuci, nunggu dia pulang kayak istri setia. Tapi dia sibuk ngurusin pelakor. Aku cerita semua ke sahabat aku, Intan, yang kerja di bank. Aku minta saran. Aku tunjukin bukti-buktinya. Intan cuma nyengir. "Mia, kamu jangan panik. Main cantik aja. Kalau dia beneran mau keluar negeri, itu kesempatan kamu. Tunggu dia di sana. Kamu bisa blokir semua akses keuangan dia. Biar dia ngerasain gimana hidup tanpa duit." Aku diam, mikir, dan ide itu bikin aku semangat. Aku janji, aku bakal lakuin itu. Aku siapin semuanya. Aku cek mobile banking. Aku catat data semua rekening dia. Aku pelajari semua akses yang bisa aku kendalikan. Aku atur semuanya rapi, kayak orang lagi nyusun strategi perang. Dan perang ini, aku pastikan, aku yang menang. Malam sebelum dia berangkat, dia masih sok romantis. "Sayang, doain aku ya. Semoga lancar urusan kantor." Aku senyum kecil. "Pasti, Mas. Hati-hati di sana." Dalam hati aku bilang, "Nikmatin aja dulu liburan haram kamu. Tunggu aja, Mas. Sebentar lagi kamu ngerasain akibatnya." Aku tidur malam itu dengan perasaan yang aneh. Campur aduk. Ada sedih, ada marah. Tapi yang paling besar adalah puas. Karena aku tahu, bentar lagi suami yang sok hebat itu bakal ngerasain gimana rasanya ditinggal sendirian. Tanpa sepeser pun duit di kantongnya. Aku selalu percaya, perempuan itu paling kuat kalau udah disakitin. Dan sekarang, setelah tahu semua kelakuan Dimas di belakangku, aku bukan lagi Mia yang dulu. Aku bukan istri naif yang cuma nunggu suami pulang, masak, nyuci, urus rumah, terus pura-pura gak ngerti apa-apa. Aku mungkin diam, tapi bukan berarti aku kalah. Sejak tahu Dimas mau business trip ke Singapura, yang jelas-jelas aku tahu itu bukan urusan kantor, tapi honeymoon haram sama si Nina, aku udah siapin semuanya. Semua langkah aku rancang rapi. Aku cek mobile banking. Aku pastiin semua rekening yang selama ini dia pikir aman, ternyata masih dalam genggaman aku. Sialnya buat dia lupa. Semua rekening tabungan dia daftarin pakai email yang sama kayak aku urus dulu. Dia pikir aku gak paham teknologi. Padahal, aku yang urus semua pas dia pertama kali buka rekening. Dan sekarang, semua akses itu, aku pegang penuh. 2 hari sebelum dia berangkat, aku cek semua saldo dia.
Rekening tabungan? Ada ratusan juta. Kartu kredit? Limitnya puluhan juta. Aku senyum. Ini bukan cuma soal duit. Ini soal harga diri. Aku udah siapin semua. Begitu dia nginjekin kaki di luar negeri, aku bakal tutup semua itu. Aku pastikan, dia gak bisa gesek kartu, gak bisa tarik ATM, gak bisa transaksi sepeser pun. Aku pengen dia tahu, hidup tanpa setia itu mahal. Dan aku bakal kasih dia harga yang pantas buat pengkhianatannya. Hari H pun tiba. Dimas udah rapi. Pakai baju favoritnya. Parfum yang selalu dia semprot tiap mau keluar kota. Koper besar, sepatu mahal, semua siap. Aku lihat dia dari jauh. Perih. Iya, tapi marahku lebih besar. Dia bahkan cium keningku sebelum berangkat. Masih bisa sok romantis. Padahal jelas-jelas dia mau kabur sama pelakor. Sayang, doain aku ya. Semoga lancar urusan kantor. Aku senyum kecil. Iya, Mas, hati-hati ya. Dalam hati aku bilang, nikmatin sisa hidup nyaman kamu, karena beberapa jam lagi, semua itu bakal aku rampas. Dia pergi. Aku tunggu. Beberapa jam kemudian, dia kirim chat, bilang udah sampai di bandara. Aku balas seadanya, pura-pura peduli. Begitu dia kasih kabar udah boarding, aku mulai eksekusi. Aku buka laptop, login ke semua akun bank dia. Aku blokir semua kartu ATM, kartu debit, dan akses mobile banking dia. Aku telepon sahabatku, Intan, yang kerja di bank. Aku minta dia bantu proses blokir kartu kredit. Semua beres. Dalam hitungan menit, semua akses keuangan Dimas hilang. Aku diam. Aku gak langsung kasih tahu dia. Aku tunggu momen paling tepat. Beberapa jam kemudian, dia landing di Singapura. Dia kirim foto, pemandangan kota, captionnya, ready to close the deal. Aku cuma lihat, senyum miring. Deal apa, Mas? Deal sama pelakor? Tunggu aja. Gak sampai sejam kemudian, dia telepon. Suaranya panik. Sayang, ini kok ATM aku ditolak ya? Aku mau ambil duit. Gak bisa. Aku tahan ketawa. Loh, masa sih, Mas? Coba cek lagi. Aku udah coba semua kartu. Kartu kredit aku juga ditolak di kasir. Ini kenapa? Aku pura-pura polos. Waduh, mungkin sistem banknya lagi gangguan kali, Mas. Padahal aku tahu, itu semua udah aku blokir. Dia makin panik. Aku harus bayar hotel. Sayang, aku gak bawa cash banyak. Ini gimana? Aku malu banget tadi di kasir. Aku diam sebentar. Lalu jawab pelan. Yaitu mungkin Allah kasih kode. Mas, kalau hidup kamu udah gak beres, semuanya ikut hancur. Dimas diam. Dia pasti mulai sadar. Aku gak sebodoh yang dia kira. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Gelap, sunyi, cuma suara detik jam yang kedengeran. Aku flashback semua kenangan. Dari awal kami kenal, susah bareng, bangun rumah tangga dari nol. Aku selalu ada buat dia. Tapi sekarang, dia tinggalin aku demi perempuan murahan. Aku sadar, aku terlalu baik selama ini. Tapi gak apa-apa. Sekarang giliranku ngajarin dia. Gimana rasanya ditinggalin tanpa pegangan. Aku lihat HP. Ada puluhan missed call dari Dimas. Aku biarin. Aku tahu dia panik. Aku tahu dia kehabisan duit. Dan aku tidur paling nyenyak malam itu. Karena aku tahu, perang ini baru aja aku mulai. Aku selalu percaya, kesabaran perempuan itu ada batasnya. Dan ketika batas itu dilampaui, percayalah, gak ada yang lebih berbahaya dari istri yang hatinya udah hancur tapi kepalanya masih dingin. Dan malam itu, aku ngerasain sendiri betapa dinginnya hati aku. Dingin, tapi penuh rencana. Aku duduk sendirian di kamar. HP aku penuh notif. Semua dari Dimas. Ada yang missed call, ada chat panjang, semuanya isi panik. Aku baca satu-satu, pelan-pelan, sambil senyum miring. Sayang, ini kenapa sih? Semua kartu aku gak bisa dipakai.
Aku mau bayar hotel. Ditolak. ATM aku gak bisa ambil duit. Kamu ngapain? Jawab aku. Sayang, ini gak lucu. Lucu? Buat dia mungkin gak. Tapi buat aku, ini paling lucu sedunia. Aku diam dulu. Biar dia kebakar panik. Biar dia ngerasain jadi orang gak berdaya. Bayangin, dia ada di negara orang. Gak bisa transaksi. Gak ada duit. Dan lebih lucu lagi, dia kesana sama si Nina, perempuan yang katanya cinta mati itu. Aku yakin, cinta mereka bakal diuji. Sama dompet kosong. Besok paginya, aku baru bales chat dia. Mas, itu semua udah aku atur. Aku blokir semua akses keuangan kamu. Aku cuma mau ngingetin, kamu gak bisa enak-enakan hidup dari hasil kerja keras aku, terus ninggalin aku demi perempuan lain. Dimas cuma bales. Mia, ini gak bisa gini. Aku bisa lapor polisi. Aku ketawa kecil. Lapor polisi? Mau lapor apa? Duit dia, rekening dia, yang aku urus dari dulu, semuanya legal. Gak ada yang ilegal. Yang ilegal justru dia. Main perempuan belakang aku. Aku bales lagi. Mas, aku gak takut. Kamu pikir aku bodoh? Aku diam bukan berarti gak tahu. Aku sabar bukan berarti gak bisa nyakitin balik. Beberapa jam kemudian, aku dapat kabar yang bikin aku makin senyum puas. Sahabat aku, Intan, yang kerja di bank, ngabarin. Mia, bener kata kamu. Dimas udah coba hubungi bank, tapi semua rekening dan kartu dia udah keblokir. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Aku diam, tapi hati aku puas banget. Bayangin, cowok yang selama ini sok kuat, sok mapan, sekarang kayak anak kecil hilang arah di negara orang. Dan Nina? Aku yakin, dia gak akan lama-lama betah sama cowok kere. Bener aja. 3 hari setelah itu, Dimas makin panik. Chat aku makin banyak, telepon makin sering. Tapi yang bikin aku makin ketawa adalah, Nina mulai ngilang dari radar. Aku cek sosial media dia. Dia udah upload story sendirian. Captionnya, cari laki-laki itu gampang. Cari laki yang setia dan punya duit, itu baru susah. Aku ngakak baca itu. Ternyata, cinta mereka cuma bertahan selama ATM masih bunyi. Begitu dompet kosong, si Nina pergi duluan. Cinta? Hah, cuma bumbu doang. Dimas makin panik. Sayang, aku udah nyari Nina. Dia ninggalin aku. Aku sendirian di sini. Aku gak tahu harus ngapain. Aku diam. Tapi dalam hati. Rasain, Mas. Kayak gitu rasanya ditinggalin. Kayak gitu rasanya dikhianatin. Baru beberapa hari. Kamu udah panik. Lah aku. Setahun aku nahan sakit sendirian. Aku sengaja biarin dia kayak gitu beberapa hari. Aku pengen dia ngerasain malu, lapar, bingung, kayak yang aku rasain selama ini. Aku tidur nyenyak tiap malam, karena aku tahu, di tempat lain, Dimas lagi kehabisan akal. Beberapa hari kemudian, dia nelpon aku lagi. Suaranya lemes, kayak orang kalah perang. Sayang, tolong aku. Aku janji. Aku pulang. Aku minta maaf. Aku bakal bener. Aku diam. Bukan karena gak tega. Tapi karena aku pengen dia ngerasain lebih lama. Aku cuma jawab pelan. Nikmatin dulu. Mas, hidup baru kamu. Aku pengen kamu bener-bener ngerti. Gak semua perempuan bakal diam diinjak harga dirinya. Aku tutup telepon. Aku lemesin badan di kasur. Aku sadar. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri. Dan aku gak bakal jual murah harga diriku lagi. Sudah 3 hari aku diam. 3 hari aku nahan semua rasa puas. Nahan senyum tiap kali lihat HP penuh notif panik dari Dimas. Jujur, hati aku campur aduk. Antara puas, kasihan, marah. Tapi yang paling besar adalah lega. Lega karena akhirnya dia ngerasain juga apa yang aku rasain selama ini. Hidup kayak orang kebingungan. Kayak gak punya pegangan. Setahun lebih aku diperlakukan kayak bayangan di rumah sendiri. Aku masak. Dia cuek.
Aku cerita, dia sibuk main HP. Aku pakai baju baru, dia gak lihat. Tapi sekarang, semua perhatian dia balik ke aku. Sayangnya, bukan perhatian yang dia kasih dari hati, tapi karena dia lagi butuh. Aku ingat jelas. Pagi itu aku lagi duduk di meja makan. Sarapan sendirian, seperti biasa. Bedanya, sekarang aku gak sedih lagi. Aku nikmatin tiap sendok nasi goreng yang aku masak sendiri. Tiba-tiba, HP aku bunyi. Nama Dimas muncul. Aku angkat. Suara di seberang sana, lemas. Gak ada lagi nada sombong. Gak ada lagi suara dingin kayak biasanya. Sayang, tolong aku. Aku gak punya siapa-siapa di sini. Uang aku habis. Semua kartu gak bisa dipakai. Nina ninggalin aku. Aku diam. Biar dia cerita. Dalam hati aku nahan senyum. Tapi aku pura-pura biasa aja. Aku udah nyoba ke bank, ke kedutaan. Semua percuma. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku nyesel. Sayang, aku sadar aku salah. Aku tarik napas panjang. Suara dia bener-bener kayak orang kalah perang. Tadinya aku mikir, aku bakal puas banget denger dia ngemis kayak gitu. Tapi nyatanya, perasaan aku gak sesimpel itu. Ada sakit, ada dendam, ada kasihan, campur jadi satu. Tapi aku inget lagi, gimana perasaan aku waktu aku nemuin chat dia sama Nina. Aku inget gimana dia ninggalin aku sendirian, pura-pura sibuk kerja, padahal nyatanya sibuk selingkuh. Aku gak lupa, jadi aku gak boleh lemah sekarang. Aku jawab pelan, tapi tegas. Mas, aku diam selama ini bukan karena aku bodoh. Aku sabar, aku tahan, karena aku pengen lihat, sampai sejauh mana kamu ngerusak rumah tangga kita. Dan ternyata, kamu sanggup ninggalin aku demi perempuan yang bahkan pergi ninggalin kamu pas duit kamu habis. Dimas diam. Aku yakin, otaknya mulai muter. Sadar semua perkataanku itu fakta. Aku gak dendam, Mas. Aku cuma ngajarin kamu. Kalau hidup ini muter, kamu ninggalin aku waktu aku sayang. Sekarang kamu ditinggalin waktu kamu lagi butuh. Aku tutup telepon. Biar dia mikir. Biar dia ngerti. Semua ini gak terjadi tiba-tiba. Semua ini hasil dari kelakuannya sendiri. 2 hari kemudian, sahabat aku, Intan, nelpon. Dia ketawa kecil. Mia, si Dimas itu udah kayak orang linglung di bank sini. Dia nelpon customer service tiap hari, nanyain rekeningnya, minta akses balik. Tapi karena semuanya sesuai prosedur, gak ada yang bisa dia lakuin kecuali dia pulang dan hadapin kamu. Aku cuma senyum. Bagian lucunya lagi, aku dengar kabar. Nina sekarang deket sama cowok baru. Ya ampun, cepet banget. Ternyata, yang katanya cinta mati, baru beberapa hari ninggalin Dimas, udah nempel ke cowok lain. Pelakor emang begitu, cuma setia selama duit masih ngalir. Aku lihat story Nina. Dia upload lagi di kafe mahal, senyum manis, captionnya bikin mual. Perempuan pintar itu gak nangis karena cowok. Dia cari cowok baru. Aku nyengir baca itu. Aku mikir, gimana rasanya Dimas lihat story itu? Mungkin hancur, mungkin sakit, tapi dia sendiri yang cari masalah. Seminggu kemudian, Dimas pulang. Aku tahu dia gak mungkin tahan lama di luar negeri sendirian. Gak ada duit, ditinggal cewek, hidup kayak orang bingung. Aku lihat dia di depan pintu rumah. Mukanya kusut, matanya cekung, badannya kurusan. Jauh beda dari Dimas yang biasanya rapi, wangi, penuh percaya diri. Sekarang, dia kayak orang kalah perang. Aku pulang, sayang. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku diam. Aku lihat dia lama. Ada rasa sedih. Iya, tapi aku gak bisa gampang luluh. Aku cuma bilang, selamat datang di rumah yang selama ini kamu abaikan, Mas. Tapi sayangnya, hati aku gak secepat itu nerima kamu balik. Dimas diam. Aku masuk ke dalam, ninggalin dia berdiri sendiri di depan pintu. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi yang pasti,
Aku gak bakal lagi jadi perempuan bodoh yang cuma nunggu disayang. Sekarang, aku yang pegang kendali. Aku yang tentuin, mau terusin rumah tangga ini, atau aku cukupin semua drama ini sampai di sini. Waktu lihat Dimas berdiri di depan pintu rumah, wajahnya lusuh, matanya cekung, tubuhnya lebih kurus. Aku kira hati aku bakal luluh. Tapi ternyata, enggak. Bukannya kasihan. Aku justru makin yakin. Hidup ngajarin aku satu hal. Gak semua luka harus diobati. Ada luka yang harus dijadikan pelajaran. Aku biarin dia berdiri di depan rumah. Aku buka pintu cuma buat bilang, "Mas, masuklah. Ini rumah kamu." Tapi jangan pernah kira, hati aku bisa kamu masukin semudah itu. Dimas diam. Nunduk. Dia masuk ke rumah kayak orang asing. Dulu dia yang punya kuasa. Sekarang dia yang gak berkutik. 3 hari pertama, rumah ini dingin kayak es. Aku sibuk sama urusan sendiri. Dia cuma diam. Kayak orang gak punya arah. Aku tahu dia nyesel. Tapi nyesel aja gak cukup. Aku butuh bukti. Bukan kata-kata manis. Tiap hari dia minta maaf. Dia cerita gimana dia ditinggal Nina. Gimana dia bingung di luar negeri. Gimana dia nyesel ninggalin aku. Tapi aku cuma denger. Aku gak mau gampang percaya lagi. Mas, kamu bukan cuma nyakitin aku. Kamu ngehancurin kepercayaan aku. Itu gak bisa sembuh dalam hitungan hari. Dimas diam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ini pertama kalinya dia sadar. Gak semua perempuan bisa dipermainkan seenaknya. Seminggu berlalu. Dia tetap berusaha. Dia bantu kerjaan rumah. Dia masak. Dia belanja. Dia ngajak aku ngobrol. Dia usaha benerin semuanya. Tapi aku gak langsung luluh. Aku bilang sama dia. Aku bukan perempuan yang gampang dibodohin 2 kali. Mas, kalau kamu bener mau berubah, buktiin. Bukan cuma ngomong. Aku atur keuangan lagi. Semua akses rekening aku pegang. Semua kartu atas nama dia aku kontrol. Aku kasih dia jatah bulanan kayak orang kerja ikut orang tua. Biar dia ngerasain. Duit itu bukan segalanya kalau hati istri udah hancur. Bulan demi bulan berlalu. Aku pelan-pelan lihat perubahan dia. Dia lebih sabar, lebih jujur, lebih terbuka. Tapi luka di hati aku masih ada. Dan aku sadar, luka itu mungkin gak akan hilang, tapi bisa jadi pengingat. Pengingat kalau perempuan kayak aku gak bisa diremehkan. Aku juga banyak belajar. Aku belajar kalau sabar itu bukan berarti lemah. Aku belajar kalau cinta itu harus dibarengi harga diri. Aku belajar kalau jadi perempuan itu harus mandiri. Bukan mandiri soal uang aja, tapi mandiri soal mental. Akhirnya, aku ambil keputusan. Aku kasih dia satu kesempatan. Tapi dengan syarat. Aku pegang kendali atas hidup aku sendiri. Aku gak bakal kayak dulu yang cuma nunggu diperlakukan baik. Aku yang tentuin. Aku yang atur. Dan kalau dia berani main belakang lagi, aku siap ninggalin tanpa lihat ke belakang. Dimas setuju. Dia tahu. Dia udah rugi terlalu besar. Rumah tangga ini boleh jalan lagi. Tapi gak akan sama kayak dulu. Aku bukan Mia yang dulu. Aku Mia yang baru. Perempuan yang ngerti harga dirinya. Yang tahu kapan harus sabar, kapan harus tegas. Sekarang, aku masih jalanin rumah tangga ini. Tapi aku gak lagi tutup mata. Aku buka mata lebar-lebar. Aku tahu, cinta itu penting. Tapi lebih penting lagi, aku harus tetap cinta sama diri aku sendiri. Dan buat semua perempuan di luar sana, jangan pernah takut buat berdiri tegak. Kalau kamu disakitin, jangan cuma nangis. Bangkit. Tunjukin. Kalau perempuan kayak kita, bisa aja terluka. Tapi kita gak akan pernah jatuh untuk selamanya. Karena kita lebih kuat dari yang mereka kira.